Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan, bertemu lagi dengan Ibu Muktamarah dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa bersama dulu. Kita awali bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, Ibu berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat, tetap patuh kepada orang tua, hormat kepada guru dan saling menyayangi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasar, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Nah, ini sesuai janji Ibu dulu, kalian harus mengetahui struktur teks laporan percobaan untuk menganalisis atau memahami, mencermati laporan teks percobaan. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan strukturnya, menelaah struktur. Baik, struktur teks laporan percobaan. Apa sih struktur? Struktur yaitu sistematika atau urutan atau susunan. Urutan susunan. Teks artinya tulisan laporan percobaan. Nah, apa sih strukturnya secara urut? Yang pertama adalah judul. Judul itu nama karangan. Ibarat manusia tanpa nama, tanpa judul, maka bagaimana memanggilnya? Tentu susah. Nah, demikian pula dengan laporan hasil percobaan, kamu harus membuat nama atau disebut dengan judul dulu. Yang pertama judul laporan teks percobaan. Yang kedua tujuan. Nah, tujuannya harus jelas. Nah, tujuannya dicantumkan secara jelas. Nah, kemudian yang ketiga bahan alat atau alat bahan, sama saja. Kemudian yang keempat prosedur atau langkah-langkah cara kerja. Nah, langkah-langkah cara kerja. Kemudian yang kelima hasil pengamatan. Kemudian yang keenam analisis. Nah, ini analisis bukan analisis. Analisis itu artinya penjelasan uraian atau pembeberan data secara jelas dan rinci dan pembahasan atau kajian teori. Berikutnya yang G yaitu simpulan, kesimpulan dan saran. Dilanjutkan dengan struktur berikutnya. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Ketika membuat teks laporan percobaan, kamu tentu membuka buku-buku pustaka. Lah, buku-buku pustaka itu jangan diabaikan begitu saja, tapi masukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, kita bahas berikutnya setelah struktur atau susunan. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari struktur teks laporan percobaan? Tujuannya adalah supaya laporan yang kamu sajikan dapat dipahami secara jelas dan lengkap, secara rinci dan secara lengkap. Baik, struktur teks laporan percobaan tadi saya ulang: judul, tujuan, alat bahan, langkah atau prosedur, hasil pengamatan, analisis, kesimpulan, dan daftar pustaka. Baik anak-anak, setelah struktur teks laporan percobaan, berikutnya adalah kebahasaan atau bahasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan itu apa saja? Satu, yaitu kata-katanya baku. Nah, di mana kita mendapatkan kata baku? Kata baku tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, risiko atau resiko. Mana yang baku? Buka saja kamus. Oh, ternyata di sana tertulis risiko, bukan resiko. Itulah yang baku, yaitu risiko yang sesuai penulisan di dalam kamus. Kemudian contoh yang berikut, sirina atau sirene. Nah, di dalam kamus ternyata yang tertulis sirene. Itulah yang baku berdasarkan kamus.
Berikut bahasa yang kedua yaitu kalimat efektif. Kalimat adalah susunan kata yang bermakna. Kalau belum bermakna, susunan kata itu belum bisa disebut kalimat. Efektif artinya tepat guna. Kemudian berikut C, sinonim, menggunakan sinonim atau padanan kata atau persamaan kata dan antonim atau lawan kata. Berikut yang D, menggunakan verba, yaitu kata kerja atau tindakan. Kata kerja yang digunakan dalam laporan percobaan adalah kata kerja aktif. Dan kata kerja aktif berfungsi membentuk kalimat aktif. Jadi dalam teks laporan percobaan juga menggunakan kalimat aktif. Karena kata yang digunakan kata kerja aktif, maka kalimatnya juga kalimat aktif. Berikut yang E, nominal atau kata benda, baik kata benda abstrak maupun kata benda konkret. Berikut F, kalimat perintah berupa imperatif atau kalimat perintah. Kemudian kata penghubung atau konjungsi. Ya, kata penghubung setara berfungsi membentuk kalimat majemuk setara atau kalimat kompleks. Kalimat majemuk atau kalimat kompleks yaitu kalimat gabungan dua kalimat tunggal atau lebih digabungkan dengan kata penghubung. Nah, kata penghubung setara berfungsi membentuk kalimat majemuk setara. Kata penghubung bertingkat berfungsi membentuk kalimat majemuk bertingkat. Ada lagi kata penghubung campuran berfungsi membentuk kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk tadi disebut apa juga anak-anak? Kalimat kompleks, yaitu kalimat gabungan. Penggabungannya bisa menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Berikut bahasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan adalah kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan bilangan, baik itu kata bilangan tentu, tak tentu, kata bilangan kumpulan, atau kata bilangan urutan. Kata bilangan tentu ditentukan jumlahnya 1, 2, 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 1 triliun. Kata bilangan tentu. Yang tak tentu contoh sedikit, banyak, beberapa. Kata bilangan urutan, saya anak kedua dari keluargaku. Kedua kata bilangan urutan kedua. Yang kata bilangan kumpulan, kedua anak itu duduk sebangku. Kedua anak itu menyatakan kumpulan dua anak. Ya, menggunakan kata bilangan, baik kata bilangan tentu, tak tentu, kata bilangan urutan atau kata bilangan kumpulan. Berikut yang I, kalimat kompleks. Apa tadi kalimat kompleks? Yaitu kalimat majemuk, gabungan dua kalimat tunggal atau lebih, penggabungannya menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, demikian tadi anak-anak tentang kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Kata-katanya yang digunakan adalah baku, kalimat efektif, menggunakan sinonim, antonim, verba, kata kerja tindakan aktif. Kalimatnya disebut kalimat aktif juga. Nominal atau kata benda menggunakan kalimat perintah, misalkan letakkan, masukkan, tutuplah. Kata penghubung, konjungsi, kata bilangan, dan kalimat kompleks. Nah, bagaimana mengenai analisis atau sekarang kita mengerjakan contoh, mengerjakan soal. Analisislah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Bagaimana kita mengerjakannya? Baik, ada contoh sebuah teks laporan percobaan. Perhatikan, di dalam bukumu terdapat pada halaman 6. Halaman, ya, saya ulang, halaman 6 sampai halaman 7. Anak-anak mengenai analisis teks laporan percobaan. Ada sebuah teks laporan percobaan dengan judul membuat teleskop sederhana. Nah, di dalam bukumu ini bisa dibaca bersama-sama. Kemudian lanjutannya, teleskop sering disebut juga teropong bintang atau teropong astronomi. Teropong jenis ini memiliki dua lensa cembung. Jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak lensa okuler. Dasar kerja teropong objek benda yang diamati berada di tempat yang jauh tidak terhingga. Berkas cahaya datang berupa sinar-sinar yang sejajar, sedangkan lensa objektif berupa lensa cembung yang membentuk bayangan dan bersifat nyata diperkecil dan terbalik. Kemudian berikutnya, guna membuat teleskop sederhana diperlukan bahan alat sebagai berikut. Lensa objektif atau loupe, nah, diameter 5 cm.
pipa PVC perlu sambungan pipa dengan panjang kira-kira 30 cm. 3 perkakas seperti gergaji kecil dan lem perekat. 4 lensa okuler diameter 2,5 cm. Berikut lanjutannya. Adapun cara pembuatan teleskop sebagai berikut. Nah, caranya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kamu bisa baca dalam buku. Kemudian setelah setelah melalui langkah-langkah tersebut, kini teleskop sederhana sudah dapat digunakan untuk mengamati benda-benda langit seperti kawah bulan ataupun planet-planet terdekat. Teleskop sederhana dan murah ini dapat kamu gunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya cukup jauh. Nah, ini dari hasil percobaan lalu ditulis menjadi laporan hasil percobaan seperti ini contohnya. Kemudian dilanjutkan, guna mengamati benda langit yang jaraknya jauh, ternyata tidak selalu harus menggunakan alat yang canggih dan mahal. Kamu cukup menggunakan benda-benda yang mudah didapat. Sebelum melakukan pengamatan, ada baiknya kamu melihat waktu terbit dan tenggelam serta arah objek yang akan diamati. Nah, bagian yang terakhir, ini daftar pustaka anak-anak. Nah, caranya menulis nama dulu, Anugraha Komarinto. Ini adalah nama pengarangnya. Nama aslinya adalah Rinto Anugraha, tapi dalam penulisan daftar pustaka dibalik yang terakhir menjadi yang pertama, Anugraha, koma. Jangan lupa tanda komanya untuk menandai pembalikan dari nama yang terakhir. Kemudian Rinto, titik, tahun terbit, judul buku, kemudian kota penerbitan, dan nama penerbit. Kemudian ini ada 3 daftar pustaka disusun berdasarkan urutan huruf abjad. A dulu, kemudian N, kemudian R. Nah, itu daftar pustaka bagian terakhir dari laporan teks percobaan. Nah, sekarang kita analisis. Analisis tadi artinya adalah menjelaskan, menguraikan, membeberkan secara rinci dan detail struktur teks laporan percobaan dari sebuah laporan percobaan yang berjudul membuat teleskop sederhana. Kemudian berupa kalimat membuat teleskop sederhana ini merupakan bagian struktur apa anak-anak? Ya, judul. Nah, ini bagian judul. Kemudian bagian berikut, supaya dapat mengamati benda-benda di langit dibutuhkan alat canggih yang disebut dengan teleskop. Teleskop merupakan sebuah teropong besar yang digunakan dalam astronomi. Nah, sampai pada teleskop sederhana dapat dibuat dan pengamatan sederhana pun dapat juga dilakukan. Ini adalah bagian apa anak-anak? Ya, betul, tujuan percobaan. Berikut, teleskop seringkali disebut dengan teropong bintang atau teropong astronomi. Teropong jenis ini memiliki 2 lensa cembung. Jarak fokus lensa objektif lebih besar dari jarak fokus lensa okuler. Dasar kerja teropong objek benda yang diamati berada di tempat yang jauh tidak terhingga. Berkat cahaya datang berupa sinar-sinar yang sejajar, sedangkan lensa objektif berupa lensa cembung yang membentuk bayangan dan bersifat nyata diperkecil dan terbalik. Ini bagian apa? Nah, betul, kajian teori atau landasan teori. Berikut, guna membuat teleskop sederhana diperlukan bahan dan alat sebagai berikut: lensa objektif atau loupe, pipa PVC, belum sambungan pipa dengan panjang kira-kira 30 cm, perkakas seperti gergaji kecil dan lem perekat, lensa okuler. Nah, ini bagian apa? Anak-anak struktur apa? Iya, betul, alat dan bahan. Berikut, adapun cara teleskop ada sebagai berikut. Nah, cara pembuatan. Nah, ini sebagai apa? Ya, bagian struktur cara kerja atau prosedur atau langkah-langkah. Nah, yang terakhir, hasil melalui langkah tersebut, hasil pengamatan, kemudian guna mengamati. Nah, ini sebagai apa? Ya. Nah, guna mengamati benda langit. Nah, ini sebagai kesimpulan. Kemudian yang terakhir, Anugraha Rinto tadi sebagai daftar pustaka. Nah, demikian itu menganalisis unsur struktur teks laporan percobaan. Berikut bahasaan. Apa saja bahasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan? Yaitu kalimat kompleks, yaitu kalimat majemuk. Dalam teks tersebut menggunakan kalimat kompleks sebagai berikut. Astronomi tidak berkembang dengan baik karena banyak orang yang berpendapat bahwa
Nah, ini ada satu kalimat tunggal, astronomi tidak berkembang dengan baik, itu satu kalimat tunggal. Banyak orang yang berpendapat bahwa astronomi membutuhkan teleskop yang mahal dan berteknologi tinggi, ini sebagai kalimat tunggal lagi, digabungkan menjadi satu disebut kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Padahal teleskop sederhana dapat dibuat, pengamatan sederhana pun dapat juga dilakukan, itu juga kalimat majemuk yang digabungkan dengan kata dan atau kata penghubung setara penggabungan. Kemudian berikut yaitu verba atau kata kerja atau tindakan. Kata kerja aktif, membeli, praktek, menggunakan, pembuatan, pasangkan, pengamatan. Nah, kemudian nomina atau kata benda yang digunakan, teleskop, benda langit, pipa, lensa. Kata penghubung atau konjungsi yang digunakan karena pada hal yang bahwa dengan seperti dan serta. Berikut kata bilangan atau numeralia yang digunakan 30 cm, 2,5 cm, 5 cm. Kata perintah, tentukan, potong, letakkan, pasangkan. Kata baku, teks laporan percobaan tersebut menggunakan kata baku. Semuanya menggunakan kata baku. Kalimat efektif, astronomi tidak bisa berkembang dengan baik. Astronomi subjek, tidak berkembang predikat dengan baik pelengkap. Banyak orang subjek berpendapat predikat bahwa astronomi membutuhkan teleskop yang mahal dan berteknologi sebagai objek. Mempunyai subjek, mempunyai predikat. Paling tidak kalimat efektif mempunyai subjek dan predikat. Baik anak-anak, mengenai kebiasaan yang terakhir ya, demikian tentang pelajaran struktur dan kebiasaan teks laporan percobaan. Semoga bermanfaat dan bertemu lagi dalam pertemuan berikut. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa sebagai tugas akhir, ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.